ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Pada lafal bacaan wayabqa, di sini ada huruf ba yang diwarnai dengan warna biru. Ini menandakan dia bacaan qalqalah, yang dimana huruf ba ini harus kita pantulkan. Kesalahan yang terjadi, yang pertama tidak memantulkan huruf ba dalam membaca qalqalah. Yang kedua, menambahkan hamzah. Nah, ini pun kesalahan yang sering terjadi ya teman-teman, yaitu dia menambahkan hamzah di situ. Misalkan wayabqa, ini menambahkan hamzah. Harusnya bagaimana? Harusnya yaitu wayabqa, mengalir suaranya. Kemudian huruf qa, di sini ada fathah bertemu alif, kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i. Wajhu, lagi sama ada jim berwarna itu berwarna biru dan dia berharokat sukun. Ini juga termasuk dari bacaan qalqalah, yang mana qalqalah artinya dia memantul, harus dipantulkan. Wajhu. Nah, sama kesalahannya, tidak boleh apa, yang pertama tidak mantul, itu kesalahan wajhu. Yang kedua menambahkan hamzah wajhu. Nah, ini nambah. Kemudian hunya harus diperjelas, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Kemudian pada lafal dzu, di sini hati-hati ya teman-teman dalam melafalkan huruf zal. Jangan sampai ia terbaca dengan huruf zai. Misalkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali, harusnya dzu. Bagaimana melafalkan huruf zal yang tepat? Yaitu ujung lidah kita menempelkan dengan gigi seri atas kita. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Kemudian zul jalali. Di sini ada alif lam, kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu huruf alif dan lam atau huruf lam yang dimana dia dituliskan dan dibaca dengan jelas suara lamnya. Zul, langsung Zul jalali. Kemudian pada lafal lali ada fathah bertemu alif. Ini kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 2 harokat. Yaitu kita memanjangkan lamnya. Jalali, lali. Kemudian wal ikram. Lafal wal sama, di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah, yang dimana alif lam yang kita baca dengan jelas dan tidak dan dia harus dibaca dengan jelas. Wal ikram, lafal kaf ik, tapi bukan ikram, jangan sampai memantulkan huruf kaf. Kemudian pada lafal ro-nya ditebalkan, yaitu ro tafkhim, kemudian diakhirkan dan dimatikan hurufnya mim. Maka ini bacaannya kita namakan dengan bacaan mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Mad arid lis sukun adalah mad yang terjadi disebabkan karena adanya sukun arid, sukun yang timbul karena waqaf. Pada dasarnya huruf rom itu kan ikrami. Karena kita waqaf, mimnya itu menjadi sukun, dan orang Arab biasanya mematikan huruf akhir. Nah, sebelum ada huruf akhir, yaitu huruf yang disukunkan disebabkan karena ada waqaf, sebelumnya ada huruf mad, yaitu berupa alif. Nah, inilah yang kita namakan dengan mad arid lis sukun. Panjang untuk mad arid lis sukun sendiri itu kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Contoh, wal ikram, wal ikram, wal ikram. Nah, itu 6 harokat. Kita coba ulang. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian yang selanjutnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada lafal huruf fa. Ingat, huruf fa ini tidak boleh diganti dengan p. Misalkan fabi ayyi ala. Ini kesalahan yang sering terjadi di antara kita, ya, terutama orang Indonesia, yaitu mengganti huruf fa dengan huruf p. Ya, fabi ayyi, harusnya fa. Bagaimana cara melafalkannya? Adalah ada angin yang dikeluarkan, karena fa salah satu sifatnya sifat hamz.
yaitu mengalirnya nafas kita. Maka fa, fa. Kemudian fa bi ayyi, fa bi ayyi. Nah, kemudian fa bi ayyi alai. Padahal fal a di sini ada namanya mad badal. Apa itu mad badal? Mad artinya panjang, badal artinya mengganti. Padahal di sini sebenarnya mad badal dan mad yang terjadi disebabkan adanya huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Contoh, di sini ada hamzah bertemu dengan alif. Atau misalnya kalau dia ada bertemu dengan waw, ketemu waw, ini mad badal juga. Misalkan ketemu ya. Ini namanya mad badal. Mad badal terjadi yaitu ketika adanya hamzah bertemu dengan huruf alif atau bertemu dengan huruf mad, bertemu huruf waw sukun atau ya sukun. Panjangnya untuk mad badal berapa harakat? Yaitu 2 harakat. Maka kita ulangi. Fa bi ayyi alai. A 2 harakat. Kemudian pada falai ada bacaan mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil adalah mad yang terjadi apabila adanya huruf mad kemudian datang setelahnya atau bertemu setelahnya yaitu huruf hamzah. Ini berkebalikan daripada mad badal. Dan perlu kita fahami di sini hamzahnya berada dalam satu kata. Maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Yaitu mad yang terjadi sebagaimana yang kami sampaikan, adanya huruf mad bertemu dengan huruf hamzah setelahnya. Maka di sini kita lihat la awalnya 2 harokat karena adanya hamzah, ya, la adanya hamzah setelahnya. Maka la-nya awalnya 2 harokat karena bertemu hamzah, maka dia wajib kita panjangkan untuk riwayat Imam Hafiz an Asim dari jalur Imam Syatibi, yaitu sepanjang 4 atau 5 harokat. Maka fa bi ayyi alai lai. Nah, panjangkan dulu baru dilepas. Kemudian rabbikuma tukadziban. Lafal rabbi tebalkan huruf ba-nya, mafronya tebalkan baru ke ba. Rabbi. Ya, kemudian rabbikuma. Pada lafal ma ada mad tabi'i ditandai dengan adanya fathah bertemu alif pada lafal ma. Kemudian tukadziban. Hati-hati di dalam melafalkan zal. Karena zal ini salah satu huruf idlaq yang dia pelafalannya di ujung lidah kita menempel dengan gigi sari. Ya, maka gigi sari atas. Za jangan dibaca dengan za. Maka jangan baca tukadziban. Tapi kita bacanya tukadziban. Kemudian pada lafal ban, kembali lagi kita namakan dengan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena sukun arid sebagaimana lafal wal ikram. Panjangnya berapa? 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Contoh tukadziban, tukadziban, tukadziban. Kita coba ulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sya'n. Ya, kita ulangi. Pada lafal bacaan yas'aluhu, di sini ada ha dhamir bertemu dengan huruf mad, maka ini kita namakan dengan mad silah qasirah. Apa itu mad silah qasirah? Mad yang terjadi disebabkan adanya ha dhamir. Ini namanya yang bentuknya seperti ini namanya ha dhamir, atau yang seperti ini. Ha yang menunjukkan kepada orang ketiga, yaitu dia. Yas'aluhu, panjangnya berapa harakat untuk mad silah qasirah? Yaitu 2 harakat. Maka hu-nya di sini panjangkan, jangan yas'aluhu man, tapi panjangkan dulu. Di sini ada tanda dengan waw kecil. Yas'aluhu man fis samawati. Di sini ada nun mati bertemu dengan fa.
Apabila ada nun mati bertemu fa, ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Ikhfa yaitu kita membaca di antara izhar dan idgham. Yang maksudnya apa? Izhar itu suara nunnya jelas, suara n-nya jelas. Misalkan man. Kalau suara idgham, idgham itu berarti dia dihilangkan atau dimasukkan ke huruf setelahnya. Contoh, ada nun mati man ketemu ya, maka maya sambil ditahan suara gunnahnya. Maya. Sedangkan ikhfa adalah membaca suara nun di antara keduanya, di antara izhar dan idgham. Maka samarkan ke huruf fa, manfa, bukan mangfa. Tidak semua bacaan ikhfa dibaca dengan eng, tapi dia disesuaikan dengan hurufnya dan sifatnya. Maka di sini nunnya samarkan ke huruf fa. Maka yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kemudian pada lafal fis samawati, di sini ada alif lam. Alif lam apa di sini? Kita namakan di sini, kami lupa nulis, alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang kita tulis tapi tidak kita baca, sehingga di sini lamnya ditandai dengan warna abu-abu. Artinya lamnya dianggap tidak ada, sehingga langsung diidghamkan ke huruf sin, sehingga sinnya berharokat tasdid, seakan-akan s-nya dua. Fissa, fissa. Langsung pada lafal ma wa, itu sama kedua-duanya ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya fathah bertemu alif, ada fathah bertemu alif. Panjangnya berapa harokat untuk mad tabi'i? 2 harokat. Kemudian wal ard. Nah, di sini ada alif lam tapi berbeda dengan sebelumnya. Di sini alif lam qamariyah sebagaimana yang di sini, yaitu suara lamnya dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal ro, di sini ro-nya kita baca dengan bacaan ro tafkhim. Ro tafkhim. Ro tafkhim. Yaitu ro-nya dibaca dengan tebal. Wal ard. Wal ard. Kemudian do-nya ini kesalahan. Nah, kalau kita waqaf pada lafal ini, pada lafal wal ard, itu harus dibaca do-nya. Ada kebanyakan kita tidak membaca. Nah, ini salah. Yaitu wal ard, wal ar, wal ar. Nah, tidak ada do-nya. Harusnya wal ard, wal ard, 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 ard. Nah, do-nya dibaca. Wal ard, wal ard. Kita coba ulang. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kemudian di sini tanda jim kita boleh wakaf. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan. Dia tidak membaca nannya. Fi sya'n, fi sya'n. Nah, nanti kita bahas. Kulla yaumin. Yau di sini ada fathah bertemu waw, bacaan lin harus lembut. Kemudian pada lafal min ketemu ha, ini ada bacaan izhar, yaitu kapan terjadinya izhar? Adanya tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf izhar yang 6, yaitu huruf-huruf izhar halqi, hamzah ha, ada huruf hamzah, ada ha, ain, ha, wain, kha. Nah, sedangkan di sini kita lihat ada min, ada suara ada tanwin bertemu dengan huruf ha. Maka kita namakan dengan izhar. Izhar di sini ada 2, izhar halqi atau izhar syafawi. Izhar halqi karena dia berkaitan dengan nun sukun dan tanwin. Cara membacanya yaitu suara minnya harus dibaca dengan jelas. Kulla yaumin huwa fi, kulla yaumin huwa, kulla yaumin huwa fi sya'n. Fi ada mad tabi'i, kami lupa menulisnya. Mad tabi'i sama sebagaimana tadi, adanya kasrah bertemu dengan ya, panjangnya 2 harakat. Kemudian lafal asyma fi sya'n. Di sini kesalahan yang terjadi adalah menyeret hamzah fi sya'n, fi sya'n, fi sya'n gitu. Itu fi sya'n. Harusnya dia matikan hamzah baru matikan nun. Huwa fi sya'n. Sya'n. Jangan fi sya saja atau bukan fi syan gitu ya. Tapi matikan hamzah baru matikan nun. Fi sya'n. Fi sya'n. Ya, kita ulangi. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kita ulangi. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kemudian fabi ayyi ala'i
ربكما تكذبان. Pelafal fa, alirkan nafasnya fa. Fa bi ayyi. Kemudian pelafal ayyinya tekan ya-nya karena dia ada huruf ya yang berharakat tasydid. Fa bi ayyi alai. Pelafal a ada bacaan mad badal yaitu adanya hamzah bertemu dengan huruf mad. Di sini hamzah a bertemu dengan alif. Alif yang dimana dia huruf mad. Maka harus dipanjangkan. Kemudian lai. Ada la yang dipanjangkan karena dia bertemu dengan hamzah. Maka hukum tajwidnya kita namakan dengan mad wajib muttasil, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah. La awalnya 2 harokat, la karena adanya hamzah maka dia menjadi 4 harokat atau 5 harokat. Kemudian rabbikuma, lafal rabbi suara ro-nya ditebalkan, ro. Rabbi. Kemudian rabbikuma, pada lafal ma ada mad tabi'i yaitu panjangnya 2 harokat. Tukadziban, pada lafal zal hati-hati ya teman-teman, jangan sampai dibaca dengan zai, jangan tukadziban. Sering terjadi yaitu mengganti huruf zal dengan zai. Tukadziban. Ini sering terjadi kesalahannya. Harusnya tukadzi, tipis zalnya, tidak ada desis. Tukadziban. Kemudian pelafal ban ada bacaan mad arid lis-sukun, yaitu bacaan mad yang terjadi disebabkan karena adanya sukun arid yang didahului dengan huruf mad. Ya, di sini ada sukun arid berupa nun yang dimatikan, sebelumnya ada huruf mad. Maka dia dipanjangkan sepanjang boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Boleh tukadziban. Boleh pula tukadziban 2 atau tadi 4 yang sekarang 6. Tukadziban. Kita coba ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, sadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mohon bantuannya untuk like, share, and subscribe. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.